Junki, tolong terima ini. Tolong berikan surat ini pada ibu setelah aku pergi jauh. Jangan lakukan hal ini, Twinkle. Kau tahu semuanya kan, Junki? Kalau kau tidak memberikannya pada ibu, aku akan hancur. Hanya kau yang bisa menjadi kekuatanku pada saat ini. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tolong, Junki. Tolong simpan surat ini dan berikan pada ibu. Tolong. Aku pasti akan merindukanmu. Aku juga pasti akan merindukanmu. Jadi sekarang, tolong berhentilah menangis. Kemanapun aku pergi, aku pasti akan menghubungimu. Twinkle sayang, Selamat pagi, Bebe. Tuhan akan selalu memberkatimu, Twinkle. Nah, kau bangun pagi-pagi begini, itu bagus sekali. Terima kasih, Bebe. Apa Bebe sudah sehat? Aku benar-benar sehat dan berdiri di depanmu dengan kuat dan prima. Aku sudah menyimpan puja di rumah untuk kalian berdua. Aku selalu ingin Tuhan memberkati pernikahan kalian berdua. Dan aku ingin kalian selalu bahagia. Dan aku hanya ingin melihat Kunz bahagia. Oh ya, Nak, buat semua rencana untuk puja ya. Aku akan menyiapkan sarapan dulu ya. Bagaimana aku bisa duduk untuk puja ini dengan Kunz? Seseorang yang menjadi kebahagiaan Kunz itu seharusnya yang duduk bersamanya untuk puja ini. Dan dia adalah Maya. Bukan aku. Halo, hai Maya, ini aku, Twinkle. Twinkle, dengar yang kemarin itu. Apapun yang terjadi, Aku minta maaf atas kejadian kemarin malam. Aku bicara sembarangan padamu. Seharusnya aku tidak mengatakan apapun, apalagi kau milikku. Twinkle, tidak ada yang seperti itu. Maya, aku sengaja menghubungimu hari ini untuk mengundangmu. Hari ini ada pemujaan di rumahku. Kalau kau hadir, maka aku merasa kalau kau telah memaafkan aku untuk kejadian kemarin malam. Jika seperti itu, aku pasti akan datang. Terima kasih Maya, sampai jumpa. Kau harus menghadiri pemujaan ini, Maya. Lagi pula, rumah ini akan menjadi milikmu. Ibu, ayolah lakukan dengan cepat. Karena kita hanya punya waktu setengah jam. Hanya setengah jam. Berarti waktu kita sedikit sekali, Cherry. Kalau begitu kita harus cepat beraksi. Aku yakin kita akan menemukan sesuatu dari kamar pria itu. Hei! Buku harian. Buku harian pria itu. Nak, hari ini kau berumur 21 tahun. Aku harap kau akan membaca buku harian ini suatu hari nanti. Dan aku bisa mendapatkan putriku kembali. Kau ingat pada malam itu? Saat pria itu berkata dia datang ke sini untuk mencari istri dan anak perempuannya. Kupikir dia berbohong. Tapi sekarang aku yakin 100% dia mengatakan yang sebenarnya. Dia datang ke sini untuk mencari istri dan anaknya. Tapi di mana keduanya? Sekarang aku akan mencari tahu di mana dua orang itu. Harus. Kunz, bangun Kunz, ini sudah pagi. Ayo bangun Kunz.
Twinkle, apa yang kau lakukan? Apa begini cara membangunkan orang di pagi hari? Ada batasan yang membuat lelucon. Tolong maafkan aku, Kunz. Aku belum sempat meletakkan tehnya di sana sehingga terkena tanganmu. Semua itu kesalahanku. Seharusnya aku tidak meletakkan teh yang panas itu dekat dengan badanmu. Aku minta maaf. Maaf, aku pikir itu... Kau minum teh dulu dan bersiap-siaplah. Semua orang sedang menunggu kau turun untuk pemujaan. Maaf. Twinkle, ini adalah barang peninggalan leluhur. Ibu mertuaku telah memberikan ini padaku. Dan hari ini, aku menyerahkannya kepadamu. Jadi Twinkle, aku ingin kau memakai ini di hari pemujaan yang diadakan Baby. Tapi, aku benar-benar tidak yakin jika Kunz akan bahagia bersamamu. Sejak kau memasuki kehidupan anakku, selama itu pula anakku selalu mendapatkan masalah. Aku janji ibu bahwa Kunz akan selalu bahagia mulai hari ini. Aku tahu, Bu. Ibu sudah terlalu banyak mengeluh tentang aku. Ibu sama sekali tidak pernah menyukaiku. Tapi, Bu, aku selalu menganggap ibu sebagai ibuku sendiri. Ibu, kalau aku telah membuat banyak kesalahan, aku mohon tolong maafkan aku. Twinkle sayang, hari ini kau telah memenangkan hatiku. Berbahagialah. Bebe, kau sangat baik. Aku pasti akan sangat merindukanmu. Apa kau lihat itu, Usha? Kau selalu saja mengeluh dengan menantumu. Dan kau tidak pernah mau menerimanya dengan benar. Kau lihat saja, hanya orang beruntung yang bisa mendapatkan menantu seperti itu. Jadi tolong hargai dia, Usha. Setelah itu rumah ini akan penuh kebahagiaan. Iya, Kunz. Twinkle sendiri yang mengundang aku untuk puja. Dia juga bilang kasihan pada aku. Jadi sekarang kau juga harus berhenti marah. Twinkle melakukan itu. Kalau menurutku, dia itu tidak bersalah. Jika aku berada di posisinya, aku juga akan melakukan itu. Kesalahan apapun yang dimiliki Twinkle, hanya kau yang bisa menghapusnya. Sekarang pergilah, bicara dengannya dan selesaikan semuanya. Iya, kau benar. Mungkin aku bereaksi terlalu berlebihan. Seharusnya aku tidak marah seperti itu. Aku tidak tahu kenapa aku begitu kasar. Aku harus segera bicara dengannya. Twinkle, kenapa kau teriak? Ada apa? Sini, coba aku lihat. Kau kena setrikaan. Paling tidak aku sudah melakukan ini untukmu. Aku sedang menyetrika kemejamu untuk kau pakai di pemujaan itu. Tapi aku bisa melakukannya sendiri. Tidak perlu kau lakukan. Tunggu. Coba lihat. Jika aku terlambat datang kemari, entah apa yang akan kau lakukan. Sekarang sudah malam, Kunz. Kemarin malam aku bicara terlalu kasar padamu. Aku minta maaf. Tunggu sebentar. Apa katamu? Maaf, Kunsarna mohon maaf padaku. Jadi kalau aku membuat video ini dibenarkan? Hah? Ayo, sekarang minta maaf. Kau juga? Kau juga tidak kalah pentingnya. Bukankah kau juga senang menggodaku? Aku menggodamu untuk yang terakhir kalinya. Akan kubawa kenangan yang pahit ini bersamaku selamanya.
Dan sekarang sebelum tekadku melemah, aku harus pergi dari sini. Tidak baik bagiku kalau aku lebih lama di sini. Suatu hari kekilafanmu akan benar-benar membuat masalah besar untuk kita. Karena kau selalu mengatakan sesuatu pada siapapun dan juga dimanapun. Dasar gila. Berapa kali aku harus memberitahu, gunakan otakmu, pakai otakmu. Meskipun otakmu kosong, dia bekerja lebih banyak. Tapi kau sama sekali tidak berubah. Jadi sia-sia saja. Twinkle, bagaimana kau bisa berpikir bahwa Maya dan aku berselingkuh? Dasar keras kepala. Hai Maya, kau sudah datang? Iya, Twinkle. Aku datang karena kau yang mengundangku. Terima kasih banyak. Terimalah ini, tolong simpan. Apa ini? Sari dan gelang. Sari dan gelang? Apa maksud dari semua ini? Tolong simpan Maya, itu dariku. Simpanlah. Baiklah. Duduklah. Kun sebentar lagi datang. Apa-apaan semua ini? Pasti wanita itu punya kesalahpahaman yang besar padanya. Kunz tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti ini. Bagaimana dia bisa berpikir seperti itu? Ibu hanya harus melakukan sesuatu. Kunz. Aku takut jangan sampai tekadku melemah karena melihatmu. Maafkan aku, Bu. Apa? Twinkle telah memberi aku sari dan gelang ini sebelum dia pergi. Ini untuk istri Kunz dan menantu keluarga ini. Tapi Usha telah memberikan ini untuk Twinkle supaya dia bisa memakainya di hari pemujaan. Iya. Apa Twinkle sudah kehilangan akal? Bagaimana dia bisa berpikir bahwa aku akan menceraikannya? Cingki, Semuanya terjadi begitu saja. Apa kau sangat serius tentang perceraian ini? dia sangat serius. Dan perceraian ini akan terjadi. Ibu, aku tidak menyangka, tapi Twinkle benar-benar sudah gila. Tidak, Kunz. Kau tidak boleh marah seperti ini. Apapun yang dia lakukan, dia melakukannya untuk kebahagiaanmu. Karena Twinkle tidak seperti itu. Itulah masalahnya, Bebe. Dia tidak menggunakan otaknya. Dia melakukan apa yang dia suka, dia melakukan apa yang dia mau. Tuhan tahu kondisi anak perempuanku. Tak seorang pun di sini tahu kemana dia pergi. Dia hanya memberitahu Cingki bahwa dia sedang menuju ke bandara. Bagaimana dia bisa pergi seperti itu? Dia selalu melakukan apa yang dia suka. Aku akan menyusul dan membawanya kembali. Silakan. Tunggu dulu. Kau tidak boleh masuk. Mana tiketnya? Aku tidak punya tiket, Pak, tapi istriku ada di dalam. Ini sangat penting. Aku harus bertemu dengannya. Maafkan aku. Kau tidak boleh masuk tanpa bukti tiket dan identitas. Pak, tolong cobalah mengerti, Pak. Dia akan pergi kalau aku tidak menghentikannya. Apa yang bisa kulakukan? Aturan adalah aturan. Loket tiket ada di sana. Kau beli di sana. Kemudian baru kemari. Tidak ada waktu untuk membeli tiket, Pak. Tolong, aku bayar denda saja, Pak. Dengar baik-baik ya. Kau beli tiket dulu, kemudian kemari. Pergilah. Apa yang harus kulakukan?
Istri, apa yang kau lakukan? Kembali. Sebenarnya apa yang ada di dalam pikiran Twinkle? Aku harus bertemu dengannya. Akan aku tunjukkan mana yang benar. Twinkle. Kunz, Iya, aku. Suamimu. Kau mau pergi kemana meninggalkan kami? Kau mau pergi kemana? aku... Ayo bangun. Halo, ada apa ini? Begini Pak, ini istriku. Karena dia semua drama ini terjadi. Dia ini sudah... Pergi kalian. Ini masalah suami istri. Bubar, cepat. Ayo Misra, kita lakukan pekerjaan kita. Apa yang kau lakukan? Aku jadi panik. Bagaimana jika pesawatmu sudah lepas landas? Kemana dan bagaimana aku mencarimu? Tapi belum lepas landas kan? Pesawat tertunda karena kabut. Tidak, itu tidak tertunda. Pesawat itu belum lepas landas karena pesawat itu takut padamu. Kau sedang apa di sini, Kunz? Harusnya sekarang kau ada di rumah bersama Maya. Pernikahan kita hanya sebuah perjanjian yang kita lakukan karena tekanan dari keluarga kita. Kita tidak bisa membentuk pernikahan sejati. Dan aku selama ini selalu saja menyalahkanmu karena kesalahan Yufraj. Aku akan menjelaskan semuanya padamu. Kau memiliki hak untuk bahagia. Dan aku tahu bahwa kebahagiaanmu ada pada Maya. Kau dan Maya saling menyukai, kan? Semoga kau bahagia, Kunz. Aku tidak akan pernah menghalangi hubungan kalian. Dan Maya benar-benar sangat beruntung karena punya pasangan hidup seperti dirimu. Setiap wanita yang akan mendapatkan pasangan hidup seperti dirimu akan sangat beruntung. Benarkah Twinkle? Kau tidak akan pergi meskipun kau melihat aku menikah dengan Maya? Dan kau akan menari di pesta pernikahan kami? Kalau begitu, berikan kami restu di pernikahan kami. Ayo, sekarang kita pulang. Semua orang di rumah menunggu. Kunz, Apalagi? Apalagi? Ini akan sangat menyenangkan. Ini seperti tipe film yang lengkap. Situasinya sangat bagus. Mantan istri sedang menari dalam pesta pernikahan mantan suami. Sekarang pun aku jadi bersemangat. Ayo kita pulang. Kunz, jangan bercanda. Kau yang mulai bercanda. Aku serius. Aku juga serius. Apa maksudmu? Dengar. Antara Maya dan aku hanya berteman saja. Teman masa kecil. Dia sudah bercerai dan aku hanya membantunya dalam hal itu. Bagaimana kau bisa berpikir kalau kami berdua selingkuh? Kunz, tapi aku pernah melihat dokumen perceraian itu. Itu adalah surat cerainya, Twinkle. Jangan kau anggap kalau itu surat cerai untuk kita. Seharusnya kau bicara dulu denganku. Paling tidak aku kan bisa menjelaskannya padamu. Aku sudah bicara denganmu setelah mendengar percakapanmu dengan Maya malam itu. Twinkle, aku sama sekali tidak mengerti apa yang ada di dalam pikiran. Dan semuanya itu tidak masuk akal. Kau bisa kan memberitahuku? Kau tidak pernah memberitahuku sesuatu dengan jelas. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Jadi apa yang harus aku jelaskan padamu? Kau masih seperti anak kecil. Jangan panggil aku anak kecil. Aku bukan anak kecil. Kau masih anak kecil, Twinkle. Masih anak kecil. Apa yang kau lakukan? Kau ingin pergi jauh dari semua orang dan juga dariku? Dan setelah melakukan hal seperti itu, apakah kau akan dapat penghargaan menjadi istri yang mulia? Sehingga aku dan Maya menikah? Hah? Apa yang kau pikirkan? Tidak seperti itu, Twinkle. Keluar dari dunia filmmu dan masuklah ke dalam dunia nyata. Kunz,
Kuns, aku minta maaf. Kuns, mohon maafkan aku. Aku sangat menyesal. Aku benar-benar sangat bodoh. Aku memang ratu masalah, Kuns. Dengar, hari ini kau telah menyelamatkan aku. Kau telah menyelamatkanku seperti biasanya. Tolong maafkan aku. Aku sudah pegang telingaku untuk minta maaf. Kau ini... Sudahlah, ayo kita pulang. Tolong. Jangan menangis. Hapus air matamu. Bukan hidung. Maaf. Kenapa kau melakukannya? Apa kau selalu dapat sapu tangan untuk menyeka hidungmu? Kau itu masih anak kecil. Kau tidak akan pernah bisa tumbuh dewasa. Tingkah lakumu itu seperti anak kecil. Menangis seperti anak kecil. Aku bukan anak kecil. Aku sudah minta maaf. Tidak, kau masih anak kecil. Jangan panggil aku anak kecil, Kunsarna, atau aku... Kau mau apa lagi? Kau mau naik pesawat dan pergi ke suatu tempat? Tidak akan bisa. Pesawatnya takut padamu. Nanti aku akan adukan pada Bebe. Adukan saja pada Bebe. Adukan juga pada semua orang. Aku tidak takut. Aku akan memberitahu mereka kalau semua itu adalah kesalahan. Aku akan terima kalau memang aku salah. Yang penting sekarang, ayo kita pulang. Jelaskan semuanya pada semua orang. Pokoknya aku akan mengatakan pada mereka semua itu kesalahanmu. Kesalahanku? Iya, kesalahanmu. Kesalahanku? Iya, seharusnya kau memberitahuku sebelumnya.